Petugas di Res Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satpol PP menyegel sejumlah tempat hiburan malam yang beroperasi melanggar jam malam. Setidaknya ada 3 tempat hiburan malam yang disegel karena dinilai mengabaikan protokol kesehatan serta mengundang kerumunan. Petugas menyasar tempat-tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Selatan yang beroperasi hingga larut malam dengan sembunyi-sembunyi. Setibanya di lokasi, petugas langsung membubarkan kerumunan para pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan. Selain memberikan himbauan kepada pengelola tempat hiburan, petugas Satpol PP DKI Jakarta menyegel tempat hiburan yang masih membandel. Setidaknya ada 3 tempat hiburan malam yang diberikan sanksi penyegelan karena melanggar peraturan jam operasional dan mengundang warga untuk berkerumun. Bahkan salah satu tempat hiburan tidak memiliki izin beroperasi dari Dinas Pariwisata DKI. Tempat hiburan yang terkena penyegelan disanksi untuk tidak beroperasi selama 3 kali 24 jam. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Anyus melaporkan. Gubernur Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung pada Sabtu malam. Dalam sidaknya ditemukan kenaikan pasien COVID-19 hingga 26%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin pada Sabtu malam. Ridwan Kamil memeriksa seluruh ruang instalasi gawat darurat RSHS, termasuk gedung kemuning yang digunakan untuk mengisolasi pasien dengan gejala berat. Keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 yang ada di Bandung sudah mencapai 85%, sedangkan Jawa Barat sudah mencapai 68%. Sementara keterisian ruang khusus COVID-19 di RSHS Bandung sudah mencapai 64%, dan ruangan kosong yang tersedia untuk pasien COVID-19 di RSUP Hasan Sadikin Bandung tersedia 26%. Satu fakta ya, terjadi lonjakan pasca libur lebaran yang masa inkubasinya jatuh di minggu-minggu inilah kira-kira begitu. Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan pada himbauan mudik itu membawa kemudorotan seperti ini. Jadi ini nyata gitu. Kalau pada saat itu semua taat, tidak akan terjadi lonjakan seperti sekarang. Lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota makin mengkhawatirkan. Dalam 2 pekan terakhir, tercatat lonjakan sebesar 300%. Sementara Rumah Sakit Wisma Atlet mulai menolak pasien tanpa gejala akibat penuhnya fasilitas UGD dan ruang rawat. Usai libur lebaran, angka kenaikan kasus positif COVID-19 di ibu kota tak terbendung. Umumnya kasus positif COVID-19 berasal dari klaster keluarga atau acara silaturahmi. Ironisnya, tak hanya memapar orang dewasa, COVID-19 juga menyerang anak-anak. Di ibu kota dari catatan Satgas COVID-19 dalam 2 pekan terakhir, terjadi lonjakan kasus positif hingga 300%. Angka ini jauh melampaui catatan kasus COVID-19 di provinsi lain di Pulau Jawa. Di posisi kedua, DIY mencatatkan lonjakan kasus hingga 107%, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Akibat lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota, Rumah Sakit Khusus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran pun kebanjiran pasien. Silih berganti, pasien datang untuk menjalani perawatan dan isolasi di fasilitas kesehatan RSDC. Peningkatan jumlah pasien menyebabkan kapasitas ruang rawat di Wisma Atlet mulai menipis. Hingga hari ini tercatat di Tower 4 jumlah pasien yang dirawat mencapai 1.221 orang dan hanya menyisakan 325 bed. Tingkat hunian di Tower 4 mencapai 78,98%. Di Tower 5 tingkat hunian mencapai 92,36% atau nyaris penuh dan hanya menyisakan 120 bed rawat. Sedangkan di Tower 6 sisa bed rawat hanya 402 unit dengan jumlah pasien mencapai 898 orang. Sedangkan di Tower 7 tingkat hunian mencapai 80,29% dan hanya menyisakan 311 ruang rawat. Akibat tingginya tingkat hunian, pengelola Wisma Atlet akhirnya membatasi jumlah pasien masuk. Saat ini pasien tanpa gejala sementara ditolak masuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet. RSDC kini fokus merawat pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, daya tampung Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet kian menipis. Hal ini membuat pihak pengelola tidak dapat menerima pasien positif tanpa gejala. Dan kita lihat perkembangan terkini dari sana. Ada bergabung bersama kami Hasbiaullah di RSDC Kemayoran, Jakarta Pusat.
Hasbiallah, bagaimana kondisi di sana? Apakah semakin meningkat pasien yang masuk? Ya Fandi, benar saja. Dari klaster lebaran ini mulai dari tanggal 21 Mei hingga tanggal 10 Juni 2021 terus kedatangan pasien dan gelombangnya cukup tinggi kemarin pada tanggal 10 Juni maksud saya, di mana ini kenaikannya hampir 100% lebih dari 2.993 ini naik ke hari Sabtu mencapai 4.000 pasien lebih atau 4.507 dengan detailnya. Kemudian juga di hari ini terus meningkat karena disebutkan bahwa ada kenaikan sampai 500 pasien yang datang. Itu artinya meningkat lagi menjadi 4.836 pasien yang sudah datang. Benar sekali tadi OTG tidak lagi dilayani di Wisma Atlet ini dikarenakan nanti banyaknya penumpukan pasien yang ada di Wisma Atlet. Kemudian ini dilakukan rujukan ke puskesmas, lalu juga ke rumah sakit yang menangani COVID-19. Lalu selain itu nanti juga pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ada press conference langsung dari Wisma Atlet yang menyatakan nanti akan dibuka tower 8 karena selebihnya di belakang saya ini tower yang difungsikan adalah tower 4, 5, 6, dan 7. Nanti akan ditambahkan di tower 8 dan satu kamar nanti akan diisi oleh 3 orang pasien. Itu dikarenakan memang kapasitas dari bed occupancy-nya juga sudah cukup penuh, maka dari itu pihak dari Wisma Atlet akan membagikannya. Tentu ini semua diklarifikasi lagi oleh pihak rumah sakit bahwa saja mereka terus menghimbau bahwa COVID-19 belum selesai dan masyarakat harus tetap taat protokol kesehatan agar tidak masuk ke Wisma Atlet tentunya dan dirawat dan menumpuk di sini. Fandi dan juga Lofi. Baik, terima kasih Hasbiallah melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Kemayoran, Jakarta. Bagi-bagi uang kepada warga oleh Bupati Bekasi menimbulkan kerumunan. Ya, padahal di Bekasi sedang terjadi lonjakan kasus baru COVID-19. Begitu. Warga berebut uang yang dibagikan saat Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja lakukan kunjungan kerja ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga mengabaikan jaga jarak dan beberapa di antaranya ada yang tidak mengenakan masker. Ya kan kita sudah mengimbau tempoh hari ya boleh melakukan hajatan, boleh kita melakukan ibadah, tetapi itu harus dengan protokol kesehatan dengan baik. Kalau begitu kan namanya nakal. Nah ini kan harusnya tidak terjadi dan kita akan perketat kembali dengan kejadian seperti ini. Ada pelarang. Padahal Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi sedang gencar merazia kerumunan yang terjadi di hajatan warga, hitanan, maupun acara lain yang mengundang kerumunan. Agar tidak melaksanakan hajatan yang berpotensi terjadinya penyebaran penyakit. Apalagi sudah bisa dipastikan protokol kesehatan COVID-19-nya itu tidak memadai. Penularan COVID-19 saat ini di Kabupaten Bekasi terjadi lonjakan kasus baru. Sebanyak 500 warga terpapar COVID-19 dari klaster hajatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah daerah mulai menertibkan aksi premanisme pasca instruksi Kapolri. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.